warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu calon wali murid MTS Darul Ulum Medali? Mudah-mudahan sehat walafiat. Dan juga calon adik-adik murid MTS Darul Ulum, sudahkah kalian menentukan jenjang pendidikan selanjutnya? Sekolah seperti apa yang kalian inginkan? Apakah sekolah yang mengedepankan nilai-nilai akademis saja? Apakah sekolah yang menjunjung tinggi nilai agama? Dan juga kedua-duanya. Kami memberikan pilihan yang tepat untuk kalian semua. Sekolah yang bernaungan Pondok Pesantren Darul Ulum Medali, yang tidak hanya memperdalam ilmu agama saja, tetapi juga memberikan garansi nilai tinggi untuk bidang akademik. Bersama kami mempersembahkan salah satu sekolah madrasah yang berdiri kokoh di tengah-tengah perhutanan. Inilah MTS Darul Ulum Medali, Subio, Lamongan. MTS Darul Ulum Medali merupakan madrasah yang memiliki visi terwujudnya lulusan madrasah yang unggul dalam prestasi, beriman dan berakhlakul karimah. MTS Darul Ulum Medali berhasil meluluskan siswa-siswinya dengan nilai yang istimewa baik akademik maupun agama. Hingga saat ini, MTS Darul Ulum Medali menunjukkan prestasi-prestasi gemilang yang diraih siswa-siswinya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Wulandari, alumni MTS Darul Ulum Medali tahun 2017. Sekarang saya kuliah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nama saya Firnatus Syaifir Rahman. Saya alumni siswa MTS Darul Ulum Medali tahun 2017. Saya sekarang kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang dinaungi oleh PBNU yang bertempat di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan Wibisono. Saya alumni MTS Darul Ulum Medali tahun 2017. Sekarang saya berkuliah di Universitas Pertamina Jakarta. Selain itu, guru di sini ada kurang dari 30 yang semuanya sudah bergelar S1 dan bahkan ada yang S2 loh. MTS Darul Ulum, MTS Darul Ulum. MTS Darul Ulum Medali didirikan sejak tahun 1977. Sekolah yang beralamatkan Dusun Medali, Desa Daliwangun, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan ini memiliki berbagai fasilitas yang sangat memadai, di antaranya ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, lab komputer, lab IPA, Ruang BK, perpustakaan, musola, ruang OSIS, UKS, halaman, toilet, dan ruang kelas. Selain unggul dalam fasilitas sekolah, kami juga unggul dalam fasilitas pembelajaran sekolah. Adapun program-program unggulan diantaranya adalah
tahfidz Al-Quran, English party, dan PPL. Teruntuk program PPL yang mana siswa-siswi MTS Darul Ulum khususnya kelas 9 praktek belajar mengajar di tingkatan SD dan MI yang ada di kampung sekitar. Model pembelajaran tersebut diterapkan guna membentuk karakter siswa menjadi generasi yang mampu berkompetensi tanpa kehilangan budaya dan moral agama. Hal itu terangkum dalam serangkaian runtutan kegiatan. Oh iya, sebagai madrasah yang dalam naungan pondok pesantren, ada salah satu kegiatan rutin setiap hari Kamis, yaitu sholat duha berjamaah sekaligus membaca istighosah dan tahlil. Untuk menunjang potensi siswa, di sekolah kami juga terdapat ekstrakurikuler loh. Salah satu di antaranya ada ekstra pramuka, 67788 sepak bola, bola voli, dan seni albanjari. Melalui ekstrakurikuler tersebut, kami dapat mengenal dan mengembangkan potensi sesuai dengan hobi untuk mengukur prestasi. Oh iya, ngomong-ngomong tentang prestasi nih, sudah banyak sekali prestasi yang diraih sekolah kami loh. Mulai prestasi dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, hingga provinsi. Mantap kan? Nah, itu tadi sekilas tentang MTS Darul Ulum Medali. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dibaca di akun di bawah ini. Saya akhiri, terima kasih atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Darul Mutakin, guru Sejarah Kebudayaan Islam MTS Darul Ulum Medali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023 dengan nomor peserta 3814870061011. Pada kesempatan kali ini, Minggu 27 Agustus 2023, saya akan membuat praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja. Mohon masukan dan saran demi perbaikan proses pembelajaran saya. Berikut praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anakku, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk itu, sebelum kita masuki pelajaran, coba ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Nanti di akhir kita juga akan melaksanakan asesmen sumatifnya sebagai tolak ukur ketercapaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berharap setelah pembelajaran ini selesai bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar kita untuk bermusyawarah, berpikir kritis dan logis. Nah, sebelum mulai pelajaran, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Bapak. Coba, masih ingat, ada ingat? Angkat tangan. Coba. Mengajak kembali kepada agama tauhid. Oke, yang lain? Oke, yang lain? Laki-laki mulia. Oke, tepuk tangan untuk kelas 7B. Jadi, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang misi dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita sudah membagikan kepada kalian yaitu LKPD. Di dalam LKPD tersebut, silakan dibuka LKPD-nya. Jadi di dalam LKPD tersebut ada lembar diskusi kelompok yang harus kalian selesaikan. Di situ ada gambar-gambar yang perlu kalian identifikasi. Kira-kira gambar itu jika dikaitkan dengan strategi dakwah Nabi Muhammad, itu kaitannya seperti apa? Nah, untuk itu, Bapak akan beri waktu kalian untuk berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi kelompok ini, silakan masing-masing perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil dari identifikasi terhadap gambar-gambar tersebut. Nanti yang lainnya, kelompok yang lain, silahkan mencatatnya. Paham ya? Oke, latihan. Konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. MTS? Bisa. Darul Ulum? MTS Darul Ulum? Bisa. Sekarang silakan melakukan diskusi terkait identifikasi gambar yang ada di dalam LKPD. Waktunya adalah 15 menit. Dimulai dari sekarang. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho, swift fist like Kumacho. I got so much style, I should be down with the stylistic. Make up to break up, niggas need to wake up. Smell the Indonesia, get you to a seizure. Then fuck your moms, hit the skins to amnesia. Anak-anak, waktu 15 menit telah berlalu. Sekarang silakan Bapak ingin mendengarkan hasil diskusi kelompok kalian terkait dengan identifikasi gambar yang ada di LKPD. Untuk itu akan saya tunjuk aja langsung. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait identifikasi gambar nomor 2. Hasil identifikasi kelompok kami terhadap gambar 2 adalah sebagai berikut. Bahwa bisa dilakukan secara massal, kemampuan bicara juga umum menjadi modal utama untuk berdakwah. Perlu keberanian untuk berbicara di depan umum. Dakwah Islam perlu disampaikan kepada masyarakat umum. Nabi melakukan dakwah terang-terangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kalian harus tetap semangat, harus berani mengutarakan pendapat, ya, harus berani menyampaikan pendapat. Saya yakin semuanya kalian ini memiliki pendapat yang berbeda. Jadi ketika ada diskusi ini, kalian harus berani mengutarakan pendapat. Selanjutnya, untuk perwakilan dari kelompok 4, silakan menyampaikan hasil diskusi terkait identifikasi gambar nomor 4.
Hasil identifikasi kelompok kami terhadap gambar nomor 4 adalah sebagai berikut. Setiap perjanjian perlu ditulis di atas kertas. Perjanjian harus dihadiri oleh saksi. Perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Isi perjanjian mengikat di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Nabi mengadakan perjanjian Aqabah. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait identifikasi gambar. Selanjutnya, Bapak ingin kalian menyusun pertanyaan berdasarkan hasil identifikasi terhadap gambar sesuai kelompoknya tadi masing-masing. Ya, jadi silahkan menyusun pertanyaan. Nanti silahkan setelah itu perwakilan dari kelompok menyampaikan pertanyaan apa yang mau disampaikan. Nanti kelompok yang lain ditulis. Paham ya? Oke, silakan menyusun pertanyaan berdasarkan identifikasi terhadap gambar tadi. Silakan, waktu 20 menit. Udah ya? Waktu 20 menit telah habis. Coba Bapak ingin tahu, apakah ada kesulitan dalam menyusun pertanyaan? Alhamdulillah. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok menyampaikan rumusan pertanyaan yang sudah dibentuk secara kelompok tadi. Silakan mulai dari kelompok 1. Yang lain, kelompok yang lain silakan dicatat pertanyaannya. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? 2. Apa dasar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? 3. Kapan Nabi Muhammad memulai dakwah sembunyi-sembunyi? Dan dicatat ya. Sekarang silakan kelompok 2 menyampaikan pertanyaan dari hasil kelompoknya. Berdiri. Pertanyaan berdasarkan hasil identifikasi kelompok 2 sebagai berikut. 1. Kenapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? 2. Siapakah sasaran dakwah Nabi ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi? 3. Apakah yang dimaksud dengan asabiqunal awwalin? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 3 menyampaikan pertanyaannya. 1. Apa Nabi Muhammad berdakwah keterangan? 2. Apa dasar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan? 3. Bagaimana reaksi masyarakat Quraisy maka mempercayai dengan mengucapkan? Oke, sudah dicatat ya. Terakhir, dari kelompok 4, silakan. Berikut pertanyaan dari kelompok 4. 1. Kenapa terjadi perjanjian Aqabah? 2. Apa strategi Nabi Muhammad ketika berdakwah terang-terangan? 3. Kenapa Nabi memilih Habasyah sebagai tempat hijrah sahabat? Terima kasih. Itu tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kalian catat. Langkah selanjutnya, silahkan semuanya saja, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian tadi yang sudah kalian catat. Nah, silakan dicari di bahan ajar dan LKPD yang sudah kalian miliki. Silakan dicari jawabannya. Nanti setelah itu akan saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bergiliran.
Baik, karena sudah, sekarang waktunya adalah untuk menjawab pertanyaan yang tadi kalian susun. Untuk itu, saya persilakan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan berdiri, disampaikan di hadapan teman-temannya yang keras. Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah adalah sebagai berikut. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. 2. Dakwah secara terang-terangan. 3. Hijrah konversi. 4. Hijrah taif. 5. Mengadakan perjanjian Aqabah. Tepuk tangan. Baik, sebagai hadiahnya, karena sudah berani menyampaikan jawabannya, saya beri kenang-kenangan. Nanti biar jadi motivasi untuk kalian agar lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya ya. Silakan diterima. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Angkat tangan saja. Siapa yang mau menjawab? Berdiri silakan. Menghadap ke temannya. Apa dasar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawab. Dasar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabina. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Baik. Ini sebagai kenang-kenangan ya. Terima kasih, tepuk tangan. MTS bisa. Darul Ulum. MTS Darul Ulum. Bisa. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Silakan angkat tangan. Yang belum pernah. Ayo, silakan. Apa Nabi Muhammad mulai dakwah sembunyi? Jawab. Dakwah secara sembunyi mulai pada tahun ke-1 kenabian. Oke. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dimulai pada tahun pertama kenabian. Tepatnya setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi berdasarkan surat apa? Asy-Syu'ara ayat 114. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Silakan siapa yang berani menjawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Nih. Jawab. Jawab. Kalau Nabi Muhammad mengatakan dakwah sebagai strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Makkah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Kebetulan. Ini bagus sekali. Sekarang itu tadi ya hasil jawaban kalian terhadap rumusan masalah yang tadi sudah kalian buat sendiri. Nah, sekarang ya kita sudah melakukan yang namanya diskusi, mengidentifikasi gambar sudah, menyusun pertanyaan sudah, terus kalian menjawab pertanyaannya juga sudah. Sekarang silakan masing-masing menyusun kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu apa? Ya, utamanya terkait materi strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, kira-kira silakan disusun waktu 10 menit untuk menyusun kesimpulan. Saya yakin masing-masing dari kalian daya terimanya berbeda, jadi saya yakin kalian juga akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Silakan waktunya 10 menit untuk menyusun kesimpulan. Baik, sudah? Sudah belum? Ya. Oke. Ya, di sini masih ada beberapa kenang-kenangan. Nah, silakan siapa yang mau menyampaikan kesimpulan nomor 1 dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Yang keras, baca yang keras. Di situ aja.
resminya adalah Muhammad Nabiullah Isa Dilahirkan oleh Allah Taala pada tanggal 1 Muharram 2015 bahwa secara umum dilaksanakan selama 3 tahun melakukan kegiatan di rumah sahabat Al-Aqam bin Abil Aqam. Jadi dalam secara umumnya adalah Asadul Awal. Teman-teman. Aduh, bagus sekali. Ini untuk kenang-kenangan. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan kesimpulan nomor 2? Silakan. Berdasarkan perintah Allah dalam surat Al-Isra ayat 94. Dakwah ini dilakukan selama 10 tahun. Dakwah secara serang-terangan pertama dilakukan di lingkungan keluarga Bani Hashim dan dilanjutkan ke seluruh masyarakat Mekah yang dikumpulkan di Bukit Safa. Setelah mengetahui adanya agama Islam, masyarakat Mekah berusaha mengajukan dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara, baik dengan cara diplomatis, bujuk rayu maupun kekerasan fisik. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi itu tadi yang sudah menyampaikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira materi kita hari ini tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, apakah sudah bisa dipahami? Sudah? MTS? Bisa. Darul Ulum? MTS Darul Ulum? Bisa. Baik anak-anak, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, Bapak mohon kalian membuka LKP dirinya, yaitu di situ ada soal-soal terkait evaluasi pembelajaran kita. Silahkan dikerjakan, ya. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti akan langsung saya keluarkan hasilnya, ya. Nanti yang membawa HP silahkan dibuka HP-nya. Tadi sudah saya share di grup WA link Google Form-nya. Ya, jadi nanti di Google Form-nya ini kalian akan bisa menemukan jawaban atau pertanyaan yang sudah saya simpan di Google Form-nya. Bentar. Jadi untuk evaluasinya silakan nanti kalian membuka link yang sudah saya bagikan di grup WA kelasnya. Jadi kalau tampilannya untuk evaluasinya itu adalah seperti ini melalui Google Form-nya. Ya. Nanti silakan diisi data lengkapnya. Nama jangan ditulis nama pendek, tulis nama lengkap. Kemudian ada kelas, nanti tinggal pilih, terus nomor absen, kemudian tinggal next, nanti akan keluar soalnya. Soalnya itu adalah 10 pilihan ganda dan 5 isai atau jawaban singkat. Ya, nanti setelah itu silakan kalian mengerjakannya mulai dari sekarang. Di memori email saya, karena jawabannya langsung terkirim ke email saya. Kita lihat hasilnya. Hasil untuk pelaksanaan asesmen kita pada siang hari ini. Nih, Pak lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini untuk pilihan gandanya. Belum salahnya, ini jawaban tulisannya dan nilainya, keterangannya keluar tuntas. Kita saya lihat dulu. Kenaikan
Nah, 75 semua. Oke. Rata-rata kelasnya adalah 84. Alhamdulillah nilainya semuanya di atas KTN. Tepuk tangan untuk kelas 7A. Nah, ya, jadi itu anak-anak tetap belajar di rumah, ya, tetap belajar membaca itu penting sebagai jendela dunia. Jangan lupa tetap dijaga sholatnya, berbagi kepada orang tua. Kita bertemu minggu depan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.